Anda siapa sebenarnya ini? Kok mau-maunya main basket kursi roda gitu? Saya ragu, apakah saya bisa? Saat itu cuma saya berpikirnya, masa sih saya nggak bisa? Oke, kalau memang liganya tidak ada, hal apa sih yang bisa didapatkan untuk mereka? Gimana caranya mendapatkan kursi roda itu? Karena kan Apakah di Indonesia bisa untuk memproduksi kursi sendiri? Kami jawab bisa. Ketika menjadi disabilitas, saya nggak ngerti saya harus ngapain. Karena untuk bekerja udah pasti kayaknya susah. Dan pemain NBA yang waktu itu kita datangkan saja, dia main basket di atas kursi roda dan dia bilang, wah susah ya. Kamu bisa main basket, kita juga bisa main basket kan gitu kan. Dengan adanya keinginan teman-teman disabilitas yang ada di Purwokerto ini untuk mau mencoba belajar, ya kita yang sebenarnya walaupun kita juga masih belajar, tapi kita mencoba untuk mengedukasikan juga. Itu kan sama-sama yang menjadi wah potensi Indonesia sendiri kekurangan atlet. Disabilitas berkarya tanpa batas. selamat datang di Konkrit, Komunitas Kreatif Purwokerto. Sekarang di studio Serayu News hadir teman-teman dari Jakarta Swift. Mereka adalah para jagoan-jagoan basket kursi roda. Kita akan membahas apa itu basket kursi roda. Mungkin Coach Nian, Ya, halo. ini apa ini basket kursi roda ini apa ini? Permainan kah, olahraga atau apa kah? Setelah perang itu mereka ada yang disabilitas, kemudian akhirnya muncullah olahraga ini gitu. Nah, sebenarnya apa sih, apakah ada yang berbeda antara basket stand up berdiri dengan basket kursi roda? Sejauh untuk aturan sebenarnya yang paling berbeda adalah ketika kita traveling. Kalau di basket stand up itu kita 3 langkah itu traveling, kalau di basket kursi roda itu ketika 3 kali push. Untuk aturan lainnya kayak penggunaan lapangan, tinggi ring, waktu bermain itu sama seperti basket pada umumnya. Yang membedakan lainnya adalah di basket kursi roda kita punya sistem klasifikasi. Nah, sistem klasifikasi. Betul. Sejauh mana itu di Amerika sono berkembangnya dan sebagainya, terus masuk ke Indonesia? Awal mulanya siapa ini yang bawa ini? Pasti kan ada yang bawa tuh kan, nggak mungkin. Betul. Kalau tadi kan pasca Perang Dunia Kedua, para veteran itu kan bentuk rehabilitasi berarti kan ya. Mereka main basket sebagai bentuk rehabilitasi. Nah, masuk ke Indonesia, ini siapa sih yang ngebawain ke sini sampai kita jadi ngerti ini gitu? Oke, yang membawa pertama kali basket kursi roda itu founder kami, Captain Donald. Jadi beliau waktu itu memang sempat berkuliah juga di Amerika. Lalu Captain Donald juga mengikuti kegiatan ini di saat berkuliah gitu. Kebetulan Captain Donald tuh di kakinya dia sudah tidak bisa bermain basket stand up. Akhirnya karena senang akan basket, Captain Donald memilih untuk olahraga apa nih, dan dia menemukan basket kursi roda. Ketika Captain Donald pulang ke Indonesia sekitar tahun 2017 sampai 2018, beliau melihat olahraga ini tuh bisa untuk dimainkan gitu. Dan beliau yang menginisiasi adanya tim nasional basket kursi roda di Indonesia. Tim nasional basket kursi roda. Kalau Bapak pernah nonton, waktu itu kami ada Asian Para Games pertama di Jakarta tahun 2018. Nah, mulanya itu adalah karena Captain Donald menginisiasi hal tersebut. Jadi berkolaborasi dengan NPC, Captain Donald melihat bahwa oke, yuk kita coba buat tim dan juga mempersiapkan diri untuk Asian Para Games 2018. Setelah itu sampai sekarang Captain Donald berupaya melalui Jakarta Swift untuk terus menggerakkan basket kursi roda nggak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa daerah lain. Baik. Gitu. Berarti ini Kapten Donald, nama lengkapnya? Kapten Donald Santoso. Kapten Donald Santoso. Nomor 55. Nomor 55. Yes. Oh, berarti dia pemain basket profesional Amerika. Bukan profesional Amerika. Bukan profesional Amerika. Pernah bermain di salah satu klub di Amerika. Kemudian selesai studinya, pulang ke Indonesia, lalu melihat bahwa sepertinya bisa Indonesia, akhirnya dia membuat tim basket kursi roda. Di tahun berapa?
Di Kapten tahun Donald masuk membawa itu ke Indonesia? 2018 sebelum Asian Para Games. Oh, berarti cukup baru ya, 2018 berarti. Betul. Masuk Indonesia, iya. Masuk ke Indonesia 2018. Baik. Tadi disebutkan beberapa macam atau derajat disabilitas gitu. Bisa diuraikan secara ringkas nih biar teman-teman paham ya. Karena basket kursi roda ini sebenarnya seru kayaknya gitu ya. Betul. Jadi teman-teman di basket kursi roda itu ketika kita bermain, kita perlu tahu tingkat klasifikasinya tuh berapa. Dan yang bisa melakukan klasifikasi itu adalah dokter atau fisioterapi. Fisioterapis lah ya intinya, karena mereka akan lebih paham sebenarnya rentang gerak setiap individu itu seperti apa. Dari tingkat disabilitasnya. Misal untuk Camargo itu tipe paraplegik. Kalau untuk Taki ini sebetulnya masuknya kamu ke polio gitu. Atau ada teman-teman yang kalau suka lihat juga amputi. Nah itu kan tingkat disabilitasnya berbeda-beda. Jadi akhirnya di wheelchair basket itu ada poin 1 sampai poin 4,5 yang tertinggi. Tahu di mana poinnya 1 atau 4,5 itu berdasarkan si classifiernya. Dan untuk menjadi classifier, background pendidikannya adalah medis, kemudian juga harus tahu juga dari organisasi wheelchair basket IWBF namanya, International Wheelchair Basketball Federation, gitu. Terus tadi disebutkan kan klasifikasi itu ada beberapa gitu ya. Pada intinya sebenarnya teman-teman disabilitas yang bagaimana sih yang bisa main basket kursi roda ini? Sederhananya gitu. Sederhananya yang jelas satu punya kemampuan rentang gerak yang masih bisa kayak misalnya aku pakai gerakan ya. Let's say kalau misalnya memang dia paraplegik, kemampuan dia untuk menangkap terus habis itu ke bawah itu masih bisa. Tapi kalau ternyata dia adalah disabilitasnya tidak bisa sampai demikian nih, itu perlu dicek juga sih. Apakah memang dia mampu untuk melakukan gerakan-gerakan basket kursi rodanya. Karena kan mungkin kalau teman-teman punya waktu silahkan lihat di YouTube seperti apa sih permainan basket kursi roda. Teman-teman akan lihat, oh oke, ternyata cukup intens ya gitu. Ternyata juga dinamis ya gitu. Jadi perlu tahu juga sebenarnya tingkat disabilitasnya kayak gimana. Ini jadi menarik nih ya. Tantangan nih, karena begini. Mungkin budaya di Amerika memandang disabilitas itu kan mereka sudah paham, mereka negara yang punya pengalaman perang gitu. Indonesia sendiri perang sudah 30-40 tahun tidak perang. Bukan berarti kita mengharap perang ya, tapi dalam artian cara pandang masyarakat Indonesia secara umum itu masih memandang disabilitas itu seseorang atau individu yang mungkin tidak berdaya. Nah, bisa let's say begini, jangankan mau main basket nih gitu kan, untuk hidup sehari-hari aja kita sudah susah gitu. Kira-kira coba mungkin apa ini yang menarik, tantangannya untuk mengembangin ini? Mungkin aku akan jawab sedikit, nanti bisa tanya juga ke Taki dan juga Camargo ya gitu. Tantangannya saat ini kalau misalnya dari aspek misal individunya yang bermain, mungkin aspek informasinya masih belum cukup tersebar dengan baik ya. Satu, individu belum tahu sebenarnya ada olahraga ini yang bisa diakses gitu. Jadi akhirnya dia tidak mengikuti hal tersebut, atau akses dalam transportasinya dari tempat latihan dan rumahnya gitu. Itu kan juga jadi hal yang sebenarnya nggak bisa juga diupayakan, ada kendala. Atau juga ya sekarang adalah akses dia untuk bisa ikut terlibat aktif. Misal karena disabilitasnya aku ternyata belum kuat untuk bisa bermain olahraga gitu. Itu kalau dari aspek individunya. Tapi kalau dari tantangan yang misal dari coach gitu ngelihat apakah teman-teman bisa atau enggak, tantangannya adalah membangun komitmen sih untuk terus yuk kita berlatih gitu. Karena mungkin sekarang liganya belum sampai seperti liga basket stand up yang sudah ada, baik itu dari kelompok usia kecil sampai kelompok usia profesional gitu. Jadi bagaimana sebagai coach dan juga manajemen membangun rasa semangat untuk teman-teman terus berlatih hingga akhirnya kalau memang liganya tidak ada, hal apa sih yang bisa didapatkan untuk mereka? Misal ketika kamu bermain basket kursi roda dan berkumpul sama teman-teman, secara tidak langsung kamu akan punya semangat untuk bersosialisasi. Terus kemudian bugar dalam dirinya, kayak karena berolahraga itu menyenangkan. Ya maksudnya
secara tidak langsung bermain basket, belajar hal baru, itu tuh hal yang mungkin tidak didapatkan dalam sehari-hari gitu. Terus apalagi, oh ternyata bisa punya pengalaman banyak, membuka banyak peluang-peluang baru gitu. Mungkin dengan ikut wheelchair basketball, let's say Taki bisa punya kenalan juga dari Purwokerto sekarang ini, Pak Margo juga bisa ke Purwokerto, bahkan juga ada opsi-opsi untuk ikut training camp gak cuma hanya di Indonesia tapi juga di negara lain gitu. Jadi perlu sih untuk kasih hal tersebut ke para rekan-rekan bahwasanya tantangan itu ada. Tapi kalau kamu melihat bahwa ini adalah untuk dirimu dan juga untuk pengembangan diri kamu, kamu nggak hanya lihat tantangannya, tapi lebih lihat, oke, aku bisa mendapatkan apa ya dari tantangan opportunity itu sih. di sini. Betul. Itu yang kami coba upayakan juga untuk ke teman-teman Jakarta Swift dan juga rekan-rekan yang emang baik itu di Bandung atau dimanapun yang kita ketemu, baik saat training camp untuk oke, ini ya yang didapat ya gitu. Gitu sih. Untuk Taki, nah ini Taki ini betul dari Afghanistan ya, warga negara Afghanistan. Betul. Sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Salam kenal teman-teman, aku udah 7 tahun di Indonesia, tapi berasalnya dari Afghanistan. Afghanistan. Taki, kenapa milih main basket, kursi roda terutama? Aku bosan. Bosan? Ya, main, tapi udah suka main lagi. Main lagi. Ya, gitu aja. Terus Taki sendiri dari kriteria disabilitas polio ya di sini? Itu namanya beda, namanya arthrogryposis. Itu 1% dari semua disability. Iya. Orangnya kayak aku. Oh baik gitu. Terus tantangan Taki sendiri main basket apa tadi dengan kondisi seperti Taki ini? The What challenge. is your challenge when playing in basketball? I don't see any challenge. I mean, Oke, as berarti long as you got a chair and a team and a court, that's it. There's no challenge, right? The only challenge is your mentality, probably. Ya. Oke, berarti sebenarnya feel free saja bermain basket dalam kondisi apapun begitu ya. Oke. Kak Margo, nah beberapa hari ini kita jumpa, ya kan, jangan bosan ya. Nah ini saya nanya, tantangannya apa Kak? Mungkin bisa perkenalkan diri dulu sebagai, kalau tidak salah, Sekjen PBDI, dan juga apa begitu tantangan dari teman-teman disabilitas sendiri untuk berolahraga, khususnya bermain basket kursi roda. Oke, ya perkenalkan, nama saya Margo, saya dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball. Ya memang kebetulan saya juga tinggal di Jakarta. Balik lagi kita harus melihat, kalau ini saya secara pribadi, saya itu dulu bisa berlari. Karena sesuatu eksiden yang menyebabkan saya harus duduk di kursi roda. Jadi, pertama tantangannya itu adalah penerimaan diri sendiri dulu aja. Gitu. Dan kebetulan mungkin saya termasuk orang yang paling beruntung. Saya menjadi disabilitas di waktu yang tepat. Kenapa saya ngomong seperti itu? Saya kecelakaan di tahun 2017 dan di tahun 2018 Kapten Donald sudah mengenalkan wheelchair basketball. Dan memang wheelchair basketball ini adalah satu olahraga yang diperkenalkan pertama kali ketika saya menjadi disabilitas. Gitu. Jadi awalnya saya juga melihat, saya ragu, apakah saya bisa? Gitu. Karena kan ini bukan kita aja menggunakan kursi roda untuk sehari-hari aja masih labil. Belum tahu cara memilih kursi roda yang benar itu seperti apa untuk sehari-hari. Diajarin untuk main basket di atas kursi roda yang sebegitu cepat dan sebegitu agresifnya. Saat itu cuman saya berpikirnya, masa sih saya nggak bisa? Karena mereka bisa gitu. Masa sih saya nggak bisa gitu? Kan sama-sama disabilitas, sama-sama paraplegi. Akhirnya saya mencoba. Nah, konsisten itulah yang menyebabkan saya bisa hadir di Purwokerto ini. Gitu. Jadi cuman sekedar info dari Jakarta Swift Wheelchair Basketball ini pun itu saya punya pengalaman banyak. Lewat basketball saya sudah bisa ke Thailand ikut training moment, terus juga ikut pertandingan yang diadakan oleh IWBF,
Walaupun saat itu memang kita dikumpulkan oleh dari berbagai macam negara untuk jadi satu tim. Saat itu saya ada 4 negara untuk satu tim gitu. Dari Indonesia sendiri kita cuma memberangkatkan 2 atlet putri. Itu semua dari basket. Basket. Gitu. Oke. Di basket sendiri, dan akhirnya saya ketemu sama Bapak, saya ketemu dengan teman-teman lain di Purwokerto. Itu adalah plusnya. Kalau kita ngomongin tantangan, balik lagi ya kita harus tahu pribadinya kita mau atau enggak. Mau atau enggak. Iya. Jadi Itu lebih ke pilihan. penerimaan diri tadi itu. Betul, kalau ngomongin tantangan seperti tadi. Nah, jadi kalau untuk saya yakin ke depannya pasti akan ada pihak-pihak yang akan membantu kami untuk bisa mengakses, kita bisa berlatih basket kursi roda dimanapun itu tempatnya. Oke. Mungkin di Purwokerto ini juga sedang mulai, dan itu pun menjadi salah satu yang proyek yang spesial. Betul. Pasti akan ada, pasti suatu saat pasti akan. Jadi saya sih saat itu juga tidak ragu untuk bagaimana saya harus berangkat ke sana, terus pakai kursi rodanya siapa, terus ininya. Kalau memang kita mau, pasti Tuhan akan tunjukkan jalan. Itu aja. Jadi perlu diketahui ini, disabilitas itu semua orang berpotensi. Betul. Setiap orang berpotensi untuk menjadi disabilitas, karena disabilitas faktor kejadiannya bisa karena kecelakaan, sakit penyakit, Betul. keturunan, genetika ya, genetika, bencana alam maupun perang gitu. Dan ini cerita yang menarik sebenarnya bisa sampai ke Purwokerto gitu. Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya nih, ini kan datang ke Purwokerto sudah 3 hari 2 malam. Betul. Apa yang dilihat dari Purwokerto kok bisa tiba-tiba basketnya datang ke sini? Karena kemarin malam Sabtu waktu bereksibisi pecah tuh kayaknya gor. Jadi apa ini, saya butuh buat teman-teman nih, kira-kira apa ini penerimaan dari teman-teman, dari publik Purwokerto terhadap eksibisi semalam tentang basket kursi roda gitu. Mungkin dari Taki. Oke. Mungkin dari saya dulu kali ya. Dari Kak Margo boleh. Kalau misalkan dari saya sih sebenarnya kenapa kita bisa datang ke Purwokerto, balik lagi karena memang Indonesia sendiri kekurangan atlet. Oke. Malah kekurangan atlet di basket kursi roda. Betul. Dan kita sangat excited ya Coach ya. Yes. Dengan adanya keinginan teman-teman disabilitas yang ada di Purwokerto ini untuk mau mencoba belajar. Ya, kita yang sebenarnya walaupun kita juga masih belajar, tapi kita mencoba untuk mengedukasikan juga. Itu kan sama-sama yang menjadi potensi. Iya, gitu. betul. Jadi inilah yang mengakibatkan kita excited untuk datang ke Purwokerto. Itu sih dari saya. Well, I didn't want to come first, but then I come. To be honest, when she says we don't have a lot of athletes, I think we got a lot of people. But what we don't have is like equipment, like chair, court. Like I've heard from this man who helped them. Like there are a lot of courts they don't want to lend. They don't want them to play, and I mean it's your people. I think they should support not only them but the government as well. So if they don't have chair, if the people don't let them to play, or the people don't support them, then there's not gonna be any athlete because there's nothing for them, right? I mean, they are the people who need a lot of help. They need job, they need to be active, but they cannot do it alone because you might say this is a pity to say, but they're actually disabled, so they got problem, you know. I mean, the city people, the people who are like a little bit wealthy, government, they should support them. But in terms of the athletes, it feels great, you know. They're really interested into playing. They're really happy. They're smiling when they're playing, and it's great. That's all I can say. I mean, I hope the people understand them better and support them and show them like they are actually good people. Thank you Taki. Semalam banyak orang-orang sangat kagum dengan permainan kemarin gitu, dan juga
dari teman-teman basket kursi roda yang dibina di Purwokerto sendiri, baru semalam itulah mereka merasakan bagaimana bermain bola basket di atas kursi roda yang proper gitu ya, kursi roda yang sebenarnya gitu. Jadi sepertinya memang ucapan terima kasih kayaknya nggak cukup ya, hanya kemarin malam itu. Coach Nia, apa ini? Ya, sangat menyenangkan sih ketika nggak hanya di Jakarta aja, tapi juga di Purwokerto sudah mulai timbul semangat untuk basket kursi roda, karena memang harapan dari Kapten Donald sendiri kalau bisa semangat untuk basket kursi roda itu juga tersebar nggak hanya di Jakarta tapi di luar Pulau Jawa gitu, yang memang nantinya semakin banyak individu-individu disabilitas bisa untuk berkembang, baik itu secara di olahraganya kah atau di kehidupan sehari-harinya kah gitu. Jadi mungkin nanti ketika selesai dari sini aku cerita ke Kapten Donald, dia pasti akan kayak oh wow, oke, udah ada lagi nih ya gitu, karena terakhir kami melakukan hal ini tuh ke Bandung. Dan Bandung sendiri saat ini alhamdulillah sudah mulai juga bergerak. Jadinya mungkin setelah ini Purwokerto, nanti ada kota lain lagi ya, semoga sih terus berkembang ya, karena berarti kan ada teman-teman disabilitas lain yang memang bisa punya kesempatan untuk bisa lebih baik lagi sih. Setahu saya, basket itu kan nilai entertainnya ada nih. Jadi dalam disiplin ilmu olahraga, itu omong kosong sebenarnya. Kalau semua olahraga, kalau tanpa entertain, pasti tidak bisa berkembang. Nah, nilai entertain dalam basket kursi roda ini apa saja ini? Mungkin dari Coach Nian dulu. Sebenarnya kalau tanya entertain itu bisa lebar banget ya, tapi bagaimana sih cara kita membawakan supaya basket kursi roda dinikmati oleh orang lain? Mungkin aku belajar seperti itu. Yang pertama adalah kami coba program di Jakarta Swift itu tidak hanya terkait latihan aja, tapi kami juga masuk ke sekolah, lalu kami juga ke komunitas, kolaborasi dengan komunitas, entah apapun di Jakarta, lalu kami juga mencoba membuat semacam training camp. Nah, kenapa sih upaya ini dilakukan? Supaya akhirnya individu ataupun orang-orang yang memang belum pernah coba untuk belajar basketball, dia akhirnya mencoba untuk itu. Jadi ketika dia tidak hanya melihat, tapi juga merasakan langsung. Itu cara kami untuk bisa membawakan entertain dari si basket itu sendiri. Karena kalau hanya menonton, pasti akan bosan. Dan kita nggak akan tahu rasanya kayak apa sih. Oh ya udahlah, cuman nge-roll. Oh yaudah deh cuman main basket, enggak. Tapi ketika kita akhirnya membawa itu ke lingkungan, caranya dengan masuk ke sekolah ataupun komunitas, itu akhirnya mereka, oke, aku merasakan langsung ya, ternyata seru nih. Aku bingung nih kapan aku harus nge-roll, kapan aku harus passing, kapan aku harus shoot gitu. Dan setelah itu mereka yang akan share itu ke entah itu rekannya, entah itu teman-temannya, atau bahkan sosial medianya. Mungkin itu yang paling efektif untuk saat ini, tapi nanti ke depannya kalau memang ada yang efektif lagi akan kami coba upayakan sih. Gitu. Mungkin bisa tanya juga ke teman-teman nih cara-cara mereka. Kak Margo, itu kan bisa tabrak-tabrakan tuh ya. Kira-kira apa itu bolehnya, apa yang boleh dilakukan dan boleh dilakukan, karena kan kursi roda ada space gitu. Orang kalau yang berlarian saja bisa tabrakan, apalagi yang meluncur dengan kursi roda gitu. Dan menurutku dari aktivitas seperti itu, tapi tentu ada peraturan ya. Nah, nabrak dan lain sebagainya itu kan bisa jadi suatu entertainment. Mungkin bisa ditambahin gitu. Ceritanya begitu. Sebenarnya itu menariknya kenapa saya ikut basket kursi roda dan menekuni itu. Saya bisa meluapkan emosi saya di lapangan dengan nabrak-nabrak. Oh enggak. Tapi dalam rules-nya sebenarnya ini lebih kayak adrenalin. Ya. Bagaimana kita bisa nggak sih saya ngedapetin bola dari taki misalkan. Saya bisa nggak sih ngejar taki? Itu kan adrenalin tersendiri yang sebenarnya ketika kita berada dalam satu pertandingan mungkin itu yang membuat kita lebih ada gregetnya. Itu main. Itu bagi saya udah entertain banget gitu. Selain juga kita bisa memberikan edukasi ke mungkin nggak cuma sekedar teman-teman disabilitas, tapi juga teman-teman non disabilitas, khususnya untuk anak-anak yang masih muda. Bagaimana kita bisa mengajarkan semangatnya teman-teman ini untuk berlatih sampai akhirnya bisa badannya jadi kayak taki itu bagaimana gitu kan. Jadi itu memang kita bisa memberikan satu titik gimana ya
you harus aware lah dengan teman-teman disabilitas karena mereka sama kok sama kalian. Nah, kamu bisa main basket, kita juga bisa main basket kan gitu kan. Jadi disinilah letak kita mau memberikan juga di mana satu titik itu kita semua sama. Dan kalau kita ngomongin berat, ya kita mungkin paling bisa dibilang paling berat. Karena nggak semua orang bisa duduk di kursi roda, main kursi roda. Seorang pemain NBA yang waktu itu kita datangkan saja, dia main basket di atas kursi roda dan dia bilang, wah susah ya. Nah itu jadi membuat kita jadi yang bangga gitu. Masa lu nggak bisa gitu. Jadi itulah yang menjadi kita jadi faktor untuk semangat buat entertain kita. Mungkin Taki? Mungkin itu some kind like adrenaline junkies ya. Your muscle. Mungkin ototnya kan besar itu. How you can make this sport can be entertain to others? You know, it's actually boring to me when I watch. So, in this stage, I mean in this level that we play, but when you watch professional, when you watch other country, it's amazing because they are fast. They're really fast, great shooter, and even if they fall down, it's great because they rotate many times, then you stand up and like it's nothing happened, you know. For now it's boring, and there's a level that play until you actually play. So for us to make this really entertainment, it takes long time. We should become great, and then that's how I think. Saya pernah sempat baca, jadi slogannya itu saja sendiri sudah basket for all, begitu ya, basket for all. Jadi memang mau di kursi roda ataupun berdiri berlari sebenarnya sama. Itu hanya berarti di sini tantangannya adalah seperti yang Kak Margo bicarakan tadi. Nah ini saya perlu mengulik nih satu persatu apa nih dari pribadi-pribadinya gitu. Jadi sekarang katakanlah coba apa mungkin dari Taki dulu. Anda siapa sebenarnya ini? Kok mau-maunya main basket kursi roda gitu? Who are you? So you want to play this wheelchair basketball? It's part of my life right now. If I say that's my biggest goal, no, that's not. But it is part of my life. So I want to do it because that's one of the only places that you don't think about other things. You're at the moment and you're playing basketball, and that feeling is great because you don't get it that at this stage. You know, life is hard. Sometimes you go through things, your past, and still you're trying to build your future, and you don't have many places that you feel peace. But when you're playing basketball, or when I'm playing basketball, that's the place that I feel a lot of peace, and I really enjoy playing it. Yeah. So that's it. But for my future basketball goal, I really like to play in high level. Actually, I want to build a life that I practice basketball every day, because I don't like the way I do things right now. Once a week, twice a week, I think that's not a good way to improve. I think we should do it like at least 3-4 times a week. That's how we can improve, and we can grow, and we can get better. Yeah. So this is your professional career in basket? It's I think that's it. But I love it, so that's why I play. Yeah. Kanian dulu sebelum saya ke Kak Margo. Karena menarik Kak Margo ini. Waduh, Kak Margo aja kayaknya deh. Muliknya bisa 1 jam sih. Kita persingkat nanti. Kita persingkat. Tadi pertanyaannya bagaimana aku bisa masuk ke Jakarta Swift Wheelchair Basket? Sebelumnya aku pernah jadi volunteer untuk ASEAN Para Games di 2018. Pertama kalinya juga melihat langsung permainan wheelchair basket di Senayan waktu itu. Dan ketika itu karena sebelumnya aku juga basket dari SMP sampai kuliah dan sekarang juga masih, jadi akhirnya ngelihat ternyata banyak ya yang aku nggak tahu nih dari basket itu sendiri. Dalam arti mungkin aku tahu bermainnya, tapi ketika lihat itu basket kursi roda aku nggak tahu apa-apa sama sekali. Jadi semenjak saat itu kayak aku berupaya untuk ada kegiatan wheelchair basketball, aku coba lihat di sosial medianya dia, lalu kebetulan
punya waktu lebih luang ketika di tahun 2022. Baru di tahun 2022 akhirnya menghubungi Kak Salim untuk bisa nggak ya aku ikut bantu menjadi apapun itu deh, mau asisten coach ataupun jadi yang emang cuman kayak Mas Kus membenarkan kursi roda itu nggak masalah. Karena dari 2018 aku tuh pengen kayak coba deh aku pelajari lagi terkait belajar basketball gitu. Itu proses ketika aku tahu akhirnya ada basket kursi roda sih. Dan dalam satu tim itu 5 ya pemain, berarti ada 1 non disabilitas, betul itu ya? Boleh gitu. Sebetulnya kalau untuk pertandingan resmi itu tidak diperbolehkan karena memang yang seperti aku bilang sebelumnya kita punya sistem klasifikasi. Ketika aku individu normal ini nggak normal non disabilitas itu ikut dalam tim, berarti kan poin aku kan semakin tinggi dan itu sebaiknya tidak untuk masuk ke dalam tim. Gitu. Berarti syarat pertama tetap semua dimainkan oleh para teman-teman disabilitas. Baik. Kalau memang ada, let's say Kapten Donald kan sebenarnya punya di lututnya sudah tidak bisa lagi bermain olahraga karena sempat cedera ACL 2 kali, terus juga seingat aku mohon nanti cek lagi hal itu tidak memungkinkan beliau untuk bermain lagi. Dan karena hal tersebut dan akhirnya juga dicek oleh yang tadi aku bilang classifier, ternyata Kapten Donald masuk ke dalam nomor klasifikasi poin keberapa gitu. Tuh. Tapi kalau misal ternyata individu itu tidak ada hal-hal yang terjadi dalam badan dia, ya tidak diperkenankan untuk bermain dalam olahraga. Ini sih gitu. Kak Margo nih. Kak Margo ini ibu rumah tangga. Yes. Terus penggiat UMKM. Betul. Ya kan? Main basket kursi roda. Saya pikir waktu 1 minggu habis itu sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya Anda ini siapa gitu loh, kok ya atlet, ya ibu rumah tangga, ya barista. Kalau dirangkum saya manusia biasa. Asik. Ya, memang kalau dibilang saya ibu dari 2 orang anak. Salah satunya adalah anak disabilitas. Gitu. Itu jauh sebelum saya menjadi disabilitas. Ya, kesibukan saya sehari-hari itu memang kalau kita ngomongin barista, saya juga masih baru belajar. Tapi kebetulan memang saya punya kedai kopi. Di situ juga baristanya saya. Jadi yang mengelola juga saya. Selain itu, untuk wheelchair basketball mungkin memang tidak all time, all day. Jadi memang seminggu itu kita latihan itu seminggu memang cuma sekali. Paling yang di rumah itu kita cuma sekedar praktis bagaimana untuk ketahanan tubuh kita bisa terjaga. Lebih ke sana, untuk sehari-hari ya lebih kayak ngurusin rumah tangga seperti normalnya ibu biasa, walaupun tidak masak, tidak. Dan kebetulan juga saya ikut tergabung dalam satu organisasi disabilitas di Jakarta. Ya paling kerjanya ya cuman itu aja, rapat, bikin kopi malam, latihan di akhir minggu, lebih ke sana. Kalau untuk penggiat UMKM, ya saya kebetulan juga dulunya sebelum saya menjadi disabilitas, saya memang sudah punya basic sebagai EO. Nah, ketika menjadi disabilitas saya nggak ngerti saya harus ngapain. Karena untuk bekerja udah pasti kayaknya susah dengan umur sekian, kondisi harus menggunakan kursi roda, aksesibilitas di Indonesia yang kita tahu ya bukan mengecilkan tapi memang belum signifikan gitu. Tapi ya bagaimana caranya bisa menjalani hidup sehari-hari layaknya ya dulu. Jadi kopi dan basket itu yang menyelamatkan saya untuk survive menjadi Margo yang sekarang. Saya dengar juga di kedainya memperkerjakan teman-teman disabilitas juga. Di sini saya tidak mau menggunakan kata mempekerjakan. Tapi memang di kedai saya itu saya lagi-lagi memberikan edukasi untuk teman-teman disabilitas. Kalau kita ngomongin jadi barista itu belajarnya mahal.
Oke. Bener Iya, ya, betul, di sekolahan aja betul. juga mahal gitu. Kopinya aja mahal. Betul. Jadi saya lebih teman-teman disabilitas yang ingin mengenal kopi, ingin membuat kopi mungkin kopi rumahan gitu. Bisa belajar di tempat saya secara gratis. Jadi mereka juga saya ajarkan, bukan ajarkan, maksudnya ya saya perkenalkan bagaimana sih cara mengelola kedai kopi gitu. Jadi learning by doing aja gitu. Ini bukan pertanyaan menjebak gitu. Ini kira-kira sebenarnya goalnya mau kemana nih Jakarta Swift nih untuk basket kursi roda? Coba biar teman-teman juga paham bahwa ke depan itu harus bagaimana. Terus pertama tadi sudah disebutkan apa yang harus dilakukan adalah mengenal diri dulu sendiri dulu gitu kan. Nah, goalnya apa ini kira-kira? Oke, apa yang jawab ya? Iya, boleh. Oke, secara singkat untuk goal yang akan lagi mau kami coba capai saat ini adalah komitmen untuk terus berlatih secara rutin. Seperti yang sampaikan saat sama Taki, kami memang baru latihannya 1 kali seminggu. Satu keterbatasan karena keterbatasan tempat lah ya gitu. Ya. Nah mungkin akan kami coba upayakan juga untuk bisa berlatihnya tuh betul-betul 1 kali seminggu dengan rutin. Karena kadang ketika kami mau latihan tempatnya digunakan untuk kegiatan lain. Ya itu kan hal yang tidak bisa kami kontrol ya gitu. Jadi berupaya untuk itu. Terus yang kedua, terus menjalin hubungan baik dengan organisasi yang memang sudah kami selalu berkegiatan bersama. Dalam arti kemarin kami sempat berkegiatan bareng sama IDWBF, terus NPC juga, dan juga teman-teman dari negara-negara Asia Tenggara. Itu yang akan terus kami jaga, dan ketika nanti ada waktu yang tepat, kami ingin coba membuat sebuah kegiatan bersama lagi supaya semangat dari teman-teman pun selalu ada gitu, bahwa oh iya ya, waktu itu aku ketemu di training camp, sekarang aku akan ketemu lagi, udah ada improvement apa ya yang aku dapat gitu. Itu jangka panjangnya. Karena di tahun ini alhamdulillah sudah goal yang untuk mengadakan 3x3 sudah checklist. Yang selanjutnya lagi adalah membantu untuk juga timnas wheelchair basket untuk terus ada dan juga terus berlatih. Karena sekarang juga kan NPC sedang mengupayakan untuk itu ya. Jadi kami bantu juga untuk hal tersebut supaya minimal teman-teman tahu ini akan ada loh olahraga ini di Indonesia. Terus teman-teman punya momen juga untuk bisa berlatih, tidak hanya Hamin 1 bulan atau Hamin seminggu gitu ya. Iya. Tidak hanya tahu bulat, jadi silahkan memberikan program jangka panjangnya. Jadi tahu karirnya akan sampai mana gitu. Oke. Dari Jakarta sih segitu. Iya. What is your goal in basket? Basket. My goal, my own goal. My own goal. First, enjoying. Second is healthy. Third, I want to play in maybe for a national team. I think that's simple, right? Just 3. Yeah. That's the end goal, playing for a national team. National team. Yeah. So do you want to play with national team, Indonesian national team? Yeah, Indonesia. Ini tuh seperti itu. Naturalisasi kan? That has a lot of conditions. Kan dengarnya mau ke Amerika kan begitu. Iya gitu. Jadi Amerika atau Indonesia ini? Rencananya Amerika. Amerika. Ini susah. Susah. Kak Margo, goalnya? Goalsnya, kalau untuk saya pribadi, goalsnya saya pengen kaya. Semua, saya juga. Kita ngomongin goalsnya dari Jakarta Swift. Kalau dari saya ingin Jakarta Swift itu mencetak atlet-atlet yang nanti bisa membawa nama Indonesia untuk ke kancah internasional. Dan dari Jakarta Swift juga itu bisa menjadi satu pusat informasi buat teman-teman disabilitas bagaimana cara kalian bisa paling tidak percaya dirinya semakin up. Nah, itu goalsnya dari saya untuk Jakarta Swift. Nah, ini mendekati akhir dari ngobrol. Nah, ini satu hal lagi nih, bicara tentang basket kursi roda. Otomatis bicaranya adalah kursi rodanya. Basketnya sudah, kursi rodanya ini. Itu dari mana dan gimana caranya mendapatkan
kursi roda itu? Karena kan kursi rodanya tentu khusus, berbeda, dan ada setup atau setting tersendiri. Itu gimana Coach kalau? Oke, baik. Kalau untuk di Jakarta Swift sendiri, kami memperoleh kursi roda itu dari rekanannya Coach Donald, Kapten Donald. Ketika memang Kapten Donald di Amerika, Kapten Donald memiliki lah ya beberapa rekanan-rekanan, dan kemudian prosesnya seperti apa mungkin hanya Kapten Donald yang tahu nih. Oke. Tapi seperti itu kalau yang di Jakarta Swift. Jadi setelah memang mendapatkan kursi, ya Kapten Donald mengupayakan untuk merawat dan juga menjaga kursi tersebut gitu. Namun kalau pertanyaannya, apakah di Indonesia bisa untuk memproduksi kursi sendiri? Kami jawab bisa, karena kami tahu juga ada rekan-rekan disabilitas juga yang bisa memproduksi kursi itu di Bali. Jadi sebenarnya ketika memang sudah ada nih di Indonesia, berdayakanlah hal tersebut sehingga nanti teman-teman disabilitas kan paling paham ya apa sih kebutuhannya untuk kursi, terus juga bagaimana cara supaya nyaman juga. Waktu itu kami juga sempat dengar sih di Bali ada. Di Bali ada. Berarti under lisensi atau bagaimana? Saat ini masih belum. Masih belum. Karena kan kalau kayak gitu perlu banyak quality control, terus juga cek ini itu dan sebagainya. Baik. Gitu sih. Tapi Nah, terakhir nih, kami di Purwokerto, terutama teman-teman para penggiat basket kursi roda yang baru kemarin lahir, gitu, motivasinya lah. Apa motivasi untuk mereka supaya tetap terus semangat menekuni dorongan apa yang harus mereka lakukan dan lain-lain sebagainya, dan harapannya gitu. Mungkin Kak Margo nih bisa. Motivasi ya. Kita flashback ke belakang ketika saya kan memang belajar basket wheelchair itu sudah di tahun 2019. Dan itu kita memang difasilitasi dengan Kapten Donald. Tapi ketika kita masuk di tahun 2020, kita stuck karena COVID. Kita tidak bisa latihan. Tapi apakah kita stop? Tidak. Kapten itu juga sempat memberikan beberapa materi yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi kalau untuk teman-teman yang di sini, jangan berkecil hati. Kalau memang belum punya kursi roda untuk latihan, kita bisa kok latihan di rumah. Paling tidak kita bisa membaca, nonton dari YouTube, melatih juga bagian upper gitu kan. Jadi banyak yang bisa kita lakukan tanpa harus menggunakan kursi roda. Untuk kedepannya kita bisa ikutan lagi nanti ketika sudah ada fasilitas, kita sudah bisa main dengan baik gitu. Jadi persiapkan diri dari rumah dan jangan kendur. Saya yakin kok teman-teman di sini tuh semangatnya luar biasa, dan dengan semangat itulah yang mesti dipupuk. Mungkin ya kalau mungkin ada teman-teman dari pemerintahan yang mendengar, kami membutuhkan bantuan Anda. Bantuan apa ini kira-kira yang bisa kamu lakukan? Misalnya saya pemerintah, kira-kira apa yang diharapkan dari bantuan pemerintah? Real, konkret, gitu. Untuk mendukung ini, gitu. Mendukung basket kursi roda di Banyumas, misalnya. Fasilitas saja. Kasih fasilitas yang baik. Saya yakin kok teman-teman itu udah pasti say thank you banget dengan fasilitas itu. Dari tempat yang aksesibilitas, dari mungkin nanti suatu saat kursi roda juga sudah bisa datang. Ya dengan mungkin dari pelatih-pelatih juga nanti bisa didatangkan yang bisa proper ya coach. Itu saya rasa sudah sangat membantu. Atau mungkin dengan linknya mereka bisa memberikan informasi yang lebih untuk bagaimana teman-teman tuh bisa tanding mungkin nanti di luar Purbolingga. Oke. Terima kasih, kita sudah di penghujung perbincangan tentang basket kursi roda. Demikian rekan-rekan komunitas kreatif Purwokerto, dengan datangnya dari Jakarta Swift, kita sudah mendengar banyak apa itu basket kursi roda. Dan untuk teman-teman disabilitas yang benar-benar ingin
melakukan atau berkegiatan olahraga basket kursi roda, dan untuk lebih berdaya, simak lagi dari awal perbincangan kita semua. Salam konkret dari Purwokerto. Hai.